Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sekarang apa pelajarannya? Qawaidul Arba. Antum buka ya. Qawaidul Arba yang matannya, matan. Ayo semuanya dibuka dulu. Kita ulangi ya, kita murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula istalas unwanus sa'adah. Ya, ana artikan. As'alullahal karim, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Rabb Arsy yang agung, semoga Allah menjagamu di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu dimanapun kamu berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu termasuk orang yang bersyukur apabila diberi, dan menjadi orang yang bersabar apabila diuji, dan meminta ampun kepada Allah apabila dia berbuat dosa. Fa inna haula'i salas unwanus sa'adah. Maka sesungguhnya tiga hal ini adalah pokok kebahagiaan, ya, sumber kebahagiaan, ya. Apa? Yang pertama, apabila dia diberi, dia bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian apabila dia diuji, dia bersabar. Kemudian apabila dia berbuat dosa, langsung istighfar, bertobat kepada Allah. Ini tiga hal ini harus tiga hal ini menjadi pokok kebahagiaan seorang muslim. Kemudian i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ayo. I'lam arsyadakallahu li ta'ati. Annal hanifiyata millata Ibrahim. An ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallah jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya, bahwasanya Hanifiyah, agama yang lurus, adalah agamanya Nabi Ibrahim, yaitu anta'budallah, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi, dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka untuk tujuan ini, untuk tujuan beribadah hanya kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali akan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut, fa idza arafta annallaha khalaqaka li'ibadatihi fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Maka apabila engkau mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasannya ibadah tidak dinamakan atau tidak disebut sebagai ibadah kecuali dengan tauhid, kecuali dengan
tauhid. Beribadah itu harus dengan tauhid, tidak ada kesyirikan, tidak boleh mencampurkan dengan kesyirikan. Kama anna sholata, sebagaimana salat tidak dinamakan sebagai salat kecuali bersama dengan thaharah. Harus ada wudunya ya, supaya salat itu sah. Kemudian fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadas idza dakhala fit thaharah. Apabila kesyirikan itu masuk di dalam ibadah, maka akan merusak ibadah. Ya, ibadah akan rusak. Ya. Kal hadas idza dakhala fit thaharah, sebagaimana hadas apabila masuk di dalam bersuci. Kalau dia sudah bersuci misalnya, udah wudu, kemudian dia kentut ya, atau buang air kecil, maka batal wudunya, dia harus wudu kembali untuk melaksanakan sholat. Fa idza arafta anna syirka idza khalatul ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Arafta anna ahamma ma alaika ma'rifatu dhalik la'alla Allah ayukhallisaka min hadhihi syabakah wa hiya syirku billah alladhi qala Allah ta'ala fi inna Allah la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa dzalika bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah ta'ala fi kitabih. Maka apabila kamu mengetahui bahwasanya kesyirikan idza khalatul ibadah, apabila bercampur, khalata itu bercampur aduk dengan ibadah, afsadaha, maka akan merusak ibadah, hancur sudah ibadahnya ya. Tidak ada yang tersisa dari ibadahnya. Wahbatul amala, dan akan menghanguskan amalan. Seluruh amalan dia, seluruh ketaatan dia, kebaikan dia hancur karena kesyirikan. Wasara sahibuhu, dan menjadilah pelaku kesyirikan ini minal khalidina finnar, kekal di neraka selama-lamanya. Apabila dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia, dia melakukan kesyirikan kepada Allah dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia, maka termasuk orang yang masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Arafta anna ahamma ma 'alaik ma'rifatu dzalik. Maka kamu mengetahui bahwasannya yang paling penting bagimu adalah mengetahui itu semua. La'alla Allah ayukhallisaka, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari min hadhi syabakah, dari jaring kesyirikan ini. Wahya syirku billah, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau misalnya melakukan dosa selain syirik, ini masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tapi kalau sudah melakukan kesyirikan, meninggal dunia di atas kesyirikan, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekal selama-lamanya. Mengerikan tidak? Mengerikan, ya, mengerikan. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid. Oleh karena itu, dengan mengetahui 4 kaidah yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam kitabnya, kita akan mengetahuinya dengan 4 kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya ini. Al-Qaidatul Ula. Apa artinya Al-Qaidatul Ula? Kaidah yang pertama. Anta alama annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna
bi anna Allah Ta'ala huwal khaliq al mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Yang antum nggak tahu artinya, antum artikan ya. Anta lama, maka hendaklah kamu mengetahui bahwasanya orang-orang kafir, jamak dari kafir, kufar jamak dari kafir, yang mana mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mukirruna, mereka itu bersaksi, mengikrarkan, meyakini bi anna Allah Ta'ala huwal khaliq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, maha pencipta. Al-mudabbir, ar-razik, yang maha memberikan rezeki. Al-mudabbir, yang maha mengatur alam semesta. Mereka meyakini ini. Orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW meyakini bahwasanya Allah itu maha menciptakan, memberikan rizki dan mengatur alam. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Apa artinya? Dan bahwasanya keyakinan itu, keyakinan yang seperti itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Kenapa sebabnya? Karena mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka meyakini Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, tapi mereka beribadah kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah. Inilah sebabnya mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. Wasil, lanjutnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ada antum yang bisa mengartikan? Kemarin sepertinya sudah diartikan. Ayo. Ya, katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Dan ya, menciptakan pendengaran dan penglihatan. Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Maksudnya apa? Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Ya seperti biji-bijian, itu kan belum tumbuh itu biji-bijian. Ya. Kemudian kelak pada hari kiamat, orang yang dikubur dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburnya, ya. Dari yang mati kepada yang hidup. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang tadinya hidup dikeluarkan menjadi mati. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha hidup, tidak pernah mati, ya. Wal awwal wal akhir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang pertama sebelum makhluk itu ada, dan yang terakhir setelah seluruh makhluk ini binasa. Ya, seluruh makhluk setelah itu binasa, maka Allah Subhanahu wa taala tetap kekal abadi, tidak akan pernah binasa. Kemudian lanjutannya, wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur urusan seluruh perkara ini, siapa yang mengatur? Fasayaquluna Allah, maka orang-orang kafir itu mengatakan Allah. Mereka meyakini bahwasanya yang memberikan rizki mereka, yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, kemudian yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup, yang mengatur segala urusan, itu Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini seperti itu. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, tidaklah kalian bertakwa. Kenapa kalian kok masih melakukan kesyirikan? Ya, masih beribadah kepada selain Allah, padahal telah nyata bahwasanya Allah SWT yang menciptakan, memberikan rizki, mengatur alam semesta. Kemudian lanjutannya al-qaidatus tsaniyah, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah.
bahwasanya mereka, yaitu siapa? Orang-orang musyrikin. Yaqulun ini bahwasanya mereka yaqulun mengatakan, maksudnya di sini adalah orang-orang musyrikin. Antum tulis. Orang-orang musyrikin mengatakan, bahwasanya orang-orang musyrikin mengatakan Ari la tanam. Jangan tidur. Oh enggak. Ma da'awnahum artinya sampai sini ya kita pelajarannya. Ma da'awnahum, kami tidak berdoa kepada mereka. Ma da'awnahum, kami tidak berdoa kepada mereka. Mereka di sini patung-patung itu loh, sesembahan selain Allah. Dan kami itu tidak menghadapkan kepada mereka, maksudnya tidak bergantung pada mereka, tidak menghadapkan kepada mereka, tidak bersandar kepada mereka. Kami tidak berdoa kepada mereka dan kami juga tidak menghadapkan diri kepada mereka illa kecuali li talabil qurbati wasyafa'ah, kecuali hanya untuk meminta kedekatan dan syafaat. Ya. Meminta, li talabi artinya untuk meminta kedekatan, qurbah itu kedekatan. Wasyafa'ah dan syafaat. Ini alasannya mereka melakukan kesyirikan. Kedekatan dan syafaat. Ya, kedekatan dan syafaat. Jadi inilah alasan orang-orang musyrikin ketika itu. Mereka tidak menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah kecuali untuk supaya sesembahan-sesembahan mereka ini mendekatkan diri mereka kepada Allah dan supaya memintakan syafaat kepada Allah di sisi Allah. Ini alasannya. Fadalilul qurbati, adapun dalil tentang kedekatan, dalil tentang qurbah itu kedekatan. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, artinya dan orang-orang yang menjadikan min dunihi auliya. Min dunihi auliya artinya penolong-penolong selain Allah. Dan orang-orang yang menjadikan penolong-penolong selain Allah. Ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak beribadah kepada mereka. Mereka di sini apa? Sesembahan selain Allah maksudnya. Ya, jadi kami tidak beribadah kepada mereka. Maksudnya apa? Tidak beribadah kepada patung-patung tersebut. Illa, kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, supaya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
Innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah SWT menghukumi di antara mereka fima hum fihi yakhtalifun, pada apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka Sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Pada apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah man huwa kadzibun kafar, bagi orang yang pendusta. Kadzibun itu pendusta. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah bagi orang yang pendusta lagi kafir. Pendusta lagi kafir. Ya. Dan alasan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini kesyirikan. Ya, kesyirikan, memberikan ibadah kepada selain Allah. Berdoa itu kan termasuk ibadah. Meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka sebagai orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dalilu syafa'ah qauluhu ta'ala, dan dalil tentang syafaat, udah siap? Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Min dunillah itu artinya kepada selain Allah. Sudah sering ya kita dengar. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, apa yang tidak dapat membahayakan mereka, apa yang tidak dapat membahayakan mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka. Tidak dapat, apa yang tidak dapat memberikan bahaya kepada mereka, dan tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka. Jadi patung-patung, sesembahan-sesembahan selain Allah tidak dapat memberikan bahaya kepada mereka, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Sekecil apapun itu manfaat tidak bisa. Bagaimana mereka akan memberikan manfaat sedangkan mereka saja dibuat, dipahat, ya kan? Ya. Kemudian kok disembah. Ya. Mereka ditendang saja tidak bisa membalas, ya. Dibakar juga tidak bisa membalas. Artinya apa? Berarti tidak bisa memberikan bahaya dan juga tidak dapat memberikan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, tapi mereka mengatakan haula'i, mereka sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka sesembahan-sesembahan selain Allah, syufa'auna 'indallah, ya, memberi syafaat kami di sisi Allah. Ini keyakinan mereka, ya. Mereka maksudnya sesembahan selain Allah
Ya, pemberi syafaat kami, syufa'auna itu memberi syafaat kami di sisi Allah. Indallah itu di sisi Allah. Ya. Bisa tidak ya memberi syafaat kami di sisi Allah? Bisa nggak memberikan syafaat di sisi Allah, Tuhan selain Allah? Nggak bisa. Ya. Tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Hah? Itu surat Yunus ayat 18 ya. Antum tulis surat Yunus ayat 18. Ya. 118. Ayat 17 kan? 17. 17. Ya. Yunus ayat 17. Ya. Kalau pada lilin berbati apa? Sama-sama ada lilin pertama. Surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 3 ya. Ayat 3. Bahkan di dalam surat antum tulis surat Al-Anbiya ayat 98. Surat Al-Anbiya ayat 98. Antum tulis saja. Surat Al-Anbiya di sini ya. Di sini atau di sini. Nama suratnya saja, surat Al-Anbiya ayat 98. Al-Anbiya 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun." Sesungguhnya kalian, enggak, ana bacain dulu aja. Sesungguhnya kalian wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah selain Allah, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi bahan bakar neraka jahanam, antum laha waridun, dan kalian akan memasukinya. Jadi sesembahan selain Allah yang dahulu mereka jadikan sesembahan selain Allah sewaktu hidup di dunia, mereka akan masuk ke dalam neraka, akan menjadi bahan bakar api neraka. Bagaimana kok dimintai pertolongan, ya, dimintai bantuan, ya, mereka tidak bisa menolong, bahkan mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Antum lihat ya surat Al-Anbiya ayat 98.
Ada pena nggak? Ya, spidol ya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Atau tulis ya. Di mana? Di sini. Buku tadi. Iya. Di buku Faidul Arba. Ayat yang keberapa tadi? 98. 98. 98 tadi. Iya. Ayat 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah